Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti BDR, belajar dari rumah. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Bicara akan menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kalian sudah tahu pasti kan teks laporan hasil observasi itu apa? Ya, betul. Teks laporan hasil observasi tulisan yang berisi tentang informasi faktual berdasarkan sebuah pengamatan. Pengertian dari observasi itu sendiri adalah pengamatan. Jadi ada informasi, ada hal yang kita dapatkan berdasarkan fakta, berdasarkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi, yang terupdate, yang terbaru dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini. Itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Lalu, di dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa tujuan. Di sini, di PowerPoint, boleh kalian lihat, nah, ada 5 tujuan yang bicara tuliskan. Yang pertama, mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, menemukan metode atau teknik baru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Oke, Bicara jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama, mengatasi suatu permasalahan. Jadi, dengan diadakannya hasil observasi, dengan diadakannya pengamatan, itu diharapkan yang tadinya ada sebuah permasalahan dapat terpecahkan karena kita mendapatkan informasi atau data yang berdasarkan fakta sesuai dengan peristiwa kejadian yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua, menemukan metode atau teknik baru. Dalam pengambilan sampelnya, kita berharap bahwa metode atau tekniknya itu tidak monoton, tidak hanya dengan menggunakan teknik A saja, tapi ada teknik-teknik yang lain sehingga menunjang hasil dari informasi atau data yang kita peroleh dari laporan hasil observasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada mengambil keputusan yang efektif. Dari pengambilan keputusan laporannya itu diharapkan keputusannya itu dapat dimudah dan dipahami oleh khalayak ramai dan datanya itu berdasarkan realitanya. Lalu yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Pastikan terkadang kita suka salah nih memasukkan datanya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu kita boleh memperbaiki data tersebut menjadi benar dan baik. Lalu yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi, ada masalah, kita kembangkan berdasarkan berita atau kejadian peristiwa yang up to date yang terjadi sekarang gitu. Nah, itu adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Lalu setelah tujuan itu ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi teks laporan hasil observasi. Di PowerPoint juga ada, di situ ada 4 fungsi. Yang pertama, melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Yang ketiga, sarana dokumentasi. Yang keempat, sumber informasi yang faktual. Oke, Bicara jelaskan dulu yang pertama ya. Melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Ya, betul sekali. Dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, setelah kita mengamati, kita menulis datanya, lalu kita susun itu datanya, kita harus melaporkan kepada orang yang tepat, orang yang menerima laporan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan keputusan atau solusi dari masalah observasi. Nah, di dalam proses pengambilan sampel biasanya ada permasalahan. Nah, permasalahan itu dicari bersama dengan jalan keluarnya secara musyawarah supaya proses mengambil sampelnya itu berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, sarana untuk dokumentasi. Jadi bukan hanya data saja yang kita dapatkan, tapi kita juga setiap sebuah kejadian atau peristiwa yang kita amati, kita foto, lalu kita simpan. Jadi sebuah tulisan itu mewakili dari gambar yang kita ambil pada saat kejadian atau peristiwa itu terjadi. Lalu yang keempat,
sumber informasinya faktual. Nah, dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, kita harus mendapatkan informasi yang benar-benar terbukti kebenarannya. Tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh berupa opini, tapi itu sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Nah, itu adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Lanjut ya nak, silakan sambil kalian lihat PowerPoint-nya. Lalu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama objektif, yang kedua faktual, yang ketiga sistematik. Oke, pertama dari objektif. Nah, objektif berarti menurut sudut pandang yang ada di dalam peristiwa tersebut. Jadi si penulis harus menuliskan datanya itu berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dia tidak boleh memasukkan pendapat dia kalau pendapatnya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, lalu faktual, data-datanya jelas didapatkan dari mana. Tidak boleh mengada-ngada, harus jelas datanya dapat dari mana, informasinya dari mana, apakah itu nyata, real atau tidak. Lalu ada sistematik. Sistematik itu berarti berurutan. Data yang kita dapatkan kita susun berurutan step by step. Hal pertama apa yang mau kita sampaikan, hal kedua apa, hal ketiga apa, dan seterusnya. Lalu lanjut. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ya, ada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kalimat benda atau sering kita dengar dan kita ketahui dengan nama lain nomina. Nah, kalimat benda itu merujuk kepada benda, bisa jadi orang, bisa jadi tempat, bisa jadi hewan ataupun yang lain. Lalu yang kedua kalimat sifat, nama lainnya adalah adjektif. Nah, sifat berarti yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sifat makhluk hidup bisa menangis, bahagia, tertawa, kurus, besar, itu adalah kata sifat atau kalimat sifat ya. Lalu ada kalimat kerja atau verba, berarti yang dinamakan dengan kalimat kerja kita melakukan sebuah aktivitas. Ada aktivitas yang kita lakukan berdasarkan hal yang kita inginkan. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu ada hasil yang didapatkan, makanya disebut dengan kalimat kerja atau kata kerja. Contohnya, Bu Chala sedang memasak di dapur. Berarti Bu Chala sedang melakukan pekerjaan memasak. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu berarti mendapatkan hasil dari masakan tersebut. Lalu yang keempat ada kalimat fakta dan ada istilah-istilah. Nah, seperti itu. Itulah beberapa hal tentang teks laporan hasil observasi yang Bu Chala sampaikan kepada kalian. Semoga kalian mengerti. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan, japri ke Bu Chala. Terima kasih anak-anak, semoga selalu semangat dalam mengikuti BDA